Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Makfira dengan NIM 210404 502044 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen dan Evaluasi BK, di sini saya akan memaparkan hasil analisis data yang sudah dibagikan dan layanan informasi apa yang akan diberikan kepada siswa dari hasil angket yang telah dibagikan. Angket saya bagikan kepada siswa dari SMP, tepatnya di SMP Negeri 2 Telulimpoe, di kelas 8. Dalam angket tersebut ada beberapa pernyataan di mana ada 4 bidang, diantaranya yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir, di mana di dalam angket ini ada beberapa pernyataan yang harus diisi oleh setiap siswa dan nantinya akan saya analisis, kemudian dibuatkan layanan informasi yaitu layanan bimbingan klasikal. Nah, adapun hasil dari angket yang telah saya bagikan, yaitu pertama pada bidang pribadi, persentase paling tinggi yakni ada pada pernyataan pertama, yaitu saya merasa belum percaya diri. Adanya di sini 21 jawaban dari siswa dengan persentase 76,2%. Banyaknya yang memilih pernyataan ya. Kemudian pada bidang sosial, di sini persentase paling banyak yaitu ada di persentase 85,7%, di mana pernyataannya yaitu saya merasa malu jika bergaul dengan teman lawan jenis. Selanjutnya di bidang belajar, persentase paling tinggi ini adalah 85,7% di pernyataan saya masih kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Dan yang terakhir pada bidang karir, ada persentase paling tinggi yaitu 86,4%. Di mana pernyataan yang ketiga yaitu saya masih belum paham masalah peminatan atau jurusan di SMA atau SMK. Nah, di antara keempat bidang ini, persentase paling tinggi itu ada pada bidang karir, di mana persentasenya yaitu 86,4%. Nah, di mana nantinya di sini saya akan kemudian membuatkan layanan informasi bimbingan klasikal dengan tema pada bidang karir tentunya dengan tema mengenal dan mengetahui prospek peminatan atau jurusan di SMA atau SMK. Nah, dalam materi layanan kali ini, di sini saya akan memberikan informasi kepada siswa mengenai 3 hal, yakni yang pertama, kelompok peminatan matematika dan ilmu alam, apa proses karir studi lanjutnya, dan apa karir profesinya. Kemudian selanjutnya yang kedua, kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial. Sama juga dengan yang pertama tadi, prospek karirnya apa, prospek karir profesinya apa, karir studi lanjutnya apa. Nah, dan yang ketiga di sini kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Prospek karir studi lanjutnya apa dan karir profesinya apa. Nanti akan saya berikan informasi kepada siswa terkait 3 hal ini. Nah, di mana kelompok peminatan matematika dan ilmu alam ini adalah kelompok peminatan matematika dan sains meliputi mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari pada penguasaan konsep-konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lain adalah memberikan makna pembekalan agar siswa tersebut dapat survive di pencaturan kompetisi perkembangan sains dan teknologi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dengan demikian, penilaian akademik lebih terfokus pada penguasaan konsep-konsep IPA dan keterampilannya dalam melakukan observasi, memahami, atau menemukan konsep-konsep dalam matematika dan sains. Kemudian, prospek karir studi lanjut
dari kelompok peminatan matematika dan sains ini memiliki peluang memilih program studi apa saja yang ada di perguruan tinggi, tetapi akan lebih baik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta pilihan program studi dengan kelompok peminatan yang dipilih. Berikut beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi nantinya ketika siswa-siswa ini telah memilih jurusannya di SMA, kemudian akan lanjut di perguruan tinggi. Yang pertama ini di bidang ilmu sains. Ada matematika, fisika, kimia, biologi, statistik, ilmu komputer, geofisika, astronomi, farmasi. Yang kedua, bidang ilmu teknik, di mana di sini ada teknik kimia, teknik fisika, teknik geofisika, teknik sipil, teknik arsitektur, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga di bidang ilmu kesehatan dan kedokteran. Nah, di sini ada pendidikan dokter, kedokteran gigi, kedokteran hewan, ilmu keperawatan, gizi dan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan kebidanan. Selanjutnya bidang ilmu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ada ilmu tanah, budidaya pertanian, sosial ekonomi pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang ilmu pendidikan, di mana ini pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, dan lain-lain. Nah, prospek karirnya atau profesi dari bidang tadi yaitu menjadi ilmuwan atau peneliti di bidang IPA. Nah, selanjutnya menjadi guru, dosen, dan akademisi. Kemudian astronom, insinyur, arsitek, ahli komputer, dokter, ahli gizi, apoteker, polisi, ataupun tenaga ahli. Nah, yang kedua, di SMA ini atau SMK ada kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial, di mana meliputi mata pelajaran sejarah, sosiologi dan antropologi, geografi dan ekonomi. Nah, kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari kehidupan sosial serta dan penguasaan keterampilan dalam bidang ilmu sosial. Penilaian akademik lebih fokus pada keterampilan sosial seperti memahami sejarah, membuat peta interaksi sosial dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Adapun prospek karir studi lanjutnya, yang pertama di bidang ilmu ekonomi. Nah, di sini ada ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, ekonomi studi pembangunan, ekonomi Islam. Yang kedua, di bidang ilmu sosial dan politik, ada ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, dan lain-lain. Di bidang ilmu hukum sendiri, ada hukum perdana dan hukum pidana. Kemudian, pada ilmu sosial ini ada juga bidang ilmu psikologi, bidang ilmu filsafat, bidang ilmu pariwisata dan perhotelan, di mana dalam hal ini administrasi hotel, manajemen kamar, manajemen pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya, di bidang ilmu seni dan desain, di sini dapat memilih jurusan nantinya seni rupa, desain komunikasi visual, desain interior, seni tari, dan lain-lain. Nah, di bidang selanjutnya yaitu bidang ilmu pendidikan. Di sini ada pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, pendidikan sejarah, dan lain-lain. Adapun prospek kerjanya atau profesinya dari bidang-bidang tadi adalah sebagai berikut, yaitu ilmuwan, akuntan publik, internal auditor, analisis kredit, konsultan pajak, praktisi asuransi, internal auditor, akunan di perbankan syariah. Pada hukum itu ada konsultan hukum, notaris, pengacara, advokat, atau jaksa. Kemudian karir profesi juga dapat pada ilmu-ilmu sosial ini dapat juga jadi psikolog atau psikiater, pustakawan, budayawan, seniman, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, pada kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Kelompok peminatan bahasa ini meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing. Nah, dan untuk bahasa asing yang bisa dipilih ini diantaranya bahasa Mandarin, Jepang, atau Arab.
Nah, kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari bahasa dan lebih fokus pada pengembangan keterampilan bahasa seperti membuat surat, menyusun karya tulis, mengerjakan instruksi lisan, dialog, berpidato, dan penerjemah bahasa. Kemudian prospek karir studi lanjutnya pada kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya ini ada bidang ilmu bahasa dan sastra dan yang kedua ada bidang ilmu seni. Di mana bidang ilmu bahasa dan sastra ini ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, kemudian bahasa Prancis. Dan yang kedua pada bidang ilmu seni ini ada seni rupa, seni musik, seni pendalangan, seni karawitan, dan teater. Nah, adapun prospek karir atau profesi dari bidang-bidang ilmu bahasa dan ilmu seni ini ada peneliti bidang bahasa dan sastra, guru atau dosen bahasa dan sastra, konsultan bahasa dan sastra, ahli bahasa, penerjemah, interpreting, copywriting, diplomat, dalam bidang yang kolaboratif ini seperti editor, wartawan, penulis, penerjemah, dan lain-lain. Kemudian karir dapat juga dengan karir jurnalistik dan media, pegawai di instansi pemerintah, dan redaktur pada penerbitan atau media cetak. Nah, itu tadi layanan yang akan diberikan kepada siswa melalui hasil dari angket tadi, di mana hasilnya yaitu menunjukkan bahwa persentasenya lebih banyak membutuhkan layanan di bidang karir, maka akan saya berikan layanan informasi di bidang karir itu sendiri. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.